Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah channel pembelajaran fisika untuk siswa SMA. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan dawai dan pipa organa. Nah, bagi kalian yang ingin belajar tentang dawai dan pipa organa, silahkan nonton video ini sampai habis agar kalian tidak ketinggalan trik atau tips untuk menjawab soal-soal tentang dawai dan pipa organa. Kemudian bagi siswa saya yang sedang belajar menggunakan kelas maya, ini adalah pembahasan dari latihan soal yang sudah saya berikan melalui kelas maya. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar makin banyak orang-orang yang menerima manfaat dari channel ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Masih tentang dawai. Jadi soal nomor 5 itu katanya ada dawainya piano, panjangnya 0,5 meter, itu 0,5 meter ya, memiliki massa 10 gram, ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Maka frekuensi nada atas ketiganya berapa? Oke, jadi ini soalnya sederhana juga, menanyakan frekuensi dawai nada atas ketiga. Oke, jadi ini yang diketahui tadi. Masanya harus diubah menjadi kilogram karena kita pakai sistem MKS. Kemudian tadi nada atas ketiga, saya konversi ke harmonik jadi harmonik keempat. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Oke, jadi rumus yang kita gunakan adalah frekuensi dawai NV per 2L. N-nya ada, L-nya ada, tapi V-nya, kecepatan bunyinya belum ada. Terus gimana? Nah, untuk mencari kecepatan bunyi, kita kita ubah sedikit rumusnya. Jadi V itu adalah akar dari F kali L per M. Jadi N per 2L-nya tetap, tapi V-nya berubah ya. Ini emang seperti soal yang nomor 1 tadi. Jadi V itu sama dengan F per mu atau F kali L per M, akar dari itu. Oke, karena semua komponen sudah ada, tinggal kita substitusi nilai-nilainya. Oke, jadi N-nya adalah 4 bagi 2 kali L, L-nya 0,5, dan mencari V-nya itu pakai rumus itu akar FL per M. F-nya 200, L-nya 0,5, M-nya ya 0,01 kg. Oke, kita selesaikan dalam akar dulu ya. Jadi seperti ini. Yang di dalam akar itu kan 200 kali 0,5. Jawabannya 100 dibagi 0,01. Yang di luar akar itu kan 4 dibagi 2 kali 0,5. Gitu. Jadi 2 kali 0,5 yang di penyebutnya itu kan sama dengan 1. Berarti sama dengan 4 per 1. Sehingga jadinya yang di luar akar sisa 4. Yang dalam akar sisa 100 per 0,01. Oke. Kita bagi dulu 100 per 0,01. Jadi sama-sama dikali 100. 100-nya dikali 100. 0,01 juga kali 100. Sehingga hasilnya seperti itu. 100 kali 100 sama 10.000. 0,01 dikali 100 sama dengan 1. Oke, jadi dapatnya akar 10.000. Akar 10.000 itu kan sama dengan 100 ya. Berarti F-nya adalah 400 Hz. Oke. Jadi seperti itu untuk soal nomor 5. Di sini bedanya hanya kita harus mencari dulu kecepatan gelombang pada dawai menggunakan rumus yang itu. Akar F per mu atau akar FL per M, tergantung kondisi soalnya. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini adalah tentang pipa organa terbuka. Oke, pipa organa terbuka menghasilkan resonansi pertama pada ketinggian kolom udara 30 cm. Maka resonansi kedua akan terdengar pada kolom udara berapa sentimeter, seperti itu. Oke, pertama-tama ditahu di sini bahwa resonansi pertama itu sama dengan harmonik pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian ketinggian kolom udara itu adalah L. Jadi kalau di pipa itu kolom udaranya yang jadi L-nya. Berikutnya resonansi kedua itu berarti harmonik kedua atau N-nya sama dengan 2. Dan pertanyaannya adalah berapa panjang atau kolom udara ketika resonansi kedua. Itu yang ditanyakan. Oke.
untuk soal ini juga sama karena ada dua kondisi, jadi kita bandingkan antara frekuensi resonansi pertama dan resonansi kedua. Setelah itu kita masukkan rumusnya, karena rumusnya pipa organa terbuka sama dengan dawai, jadi seperti itu. Oke, F1 itu adalah frekuensi resonansi pertama, rumusnya NA kali V per 2LA, kemudian F2 itu adalah resonansi kedua, frekuensi resonansi kedua, rumusnya adalah NB kali V per 2LB. Nah, di sini ada catatan bahwa resonansi itu artinya frekuensinya sama, ya. Jadi kalau ada dua benda beresonansi itu frekuensinya sama. Nah, di sini kan yang beresonansi adalah frekuensi nada harmonik pertama dan harmonik kedua. Berarti frekuensinya sama. Apa dampaknya ketika frekuensinya sama? Ya, seperti ini jadinya. F1 dan F2 itu sama nilainya. Jadi kalau dibagi hasilnya 1. Kemudian kita lihat di situ ada masing-masing punya per 2, ada 2 di atas dan 2 di bawah juga sama, jadi habis. Kemudian V juga begitu, V di atas dan V di bawah juga habis. Sehingga yang tersisa tinggal yang di atas itu tinggal NA per LA, yang di bawah itu tinggal NB per LB. Oke, jadi kalau saya tulis ulang jadinya seperti ini. 1 per 1 sama dengan NA per LA bagi NB per LB. Oke, selanjutnya dioperasikan, kita kali silang. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya kita substitusi nilai-nilainya. Ya, NB-nya kan harmonik kedua, berarti 2. LB ditanya. Kemudian NA-nya harmonik 1, berarti 1. LA-nya 30. Oke, ini tinggal kita kali silang satu kali lagi. Kita dapat panjang kolom udara pada resonansi kedua itu adalah 60 cm. Oke, itu soal nomor 6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, pada soal nomor 7 ini sebuah POB. POB itu adalah saya singkatan dari pipa organa terbuka yang panjangnya 75 cm. Kemudian ditiup sehingga menghasilkan gelombang stasioner dengan 3 perut gelombang. Nah, diketahui 3 perut gelombang ya. Kecepatan gelombangnya adalah 300 meter per sekon. Berapa frekuensi yang dihasilkan? Oke, ini yang hal-hal yang diketahui. Jangan lupa L-nya diubah menjadi meter. Oke, ini yang ditanyakan frekuensinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya kita gunakan lagi-lagi rumus ini, rumus frekuensinya. Oke, rumus frekuensi dari pipa organa terbuka. Nah, masalahnya sekarang adalah L sudah ada. Kemudian V juga sudah ada. Kemudian yang belum ada itu adalah N. Apakah N sama dengan jumlah perut? Oh, tidak seperti itu. Jadi N-nya kita harus cari dulu. Nah, untuk mencari N itu kita harus gambarkan gelombang stasioner pada pipa organa terbuka yang memiliki 3 perut gelombang. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita menggambar bentuk gelombang pada pipa organa terbuka, itu catatannya adalah kita mulai dari atas atau mulai dari bawah. Jadi boleh dari atas, boleh dari bawah, dan berakhir juga di atas atau di bawah, tergantung berapa gelombang yang kita mau buat. Jadi tidak boleh di tengah ya. Itu bedanya tadi dengan dawai, walaupun sama-sama rumusnya. Jadi mulai di atas boleh, di bawah boleh, berakhir juga harus di atas atau di bawah. Oke, nah di sini kita tes dulu apakah sudah betul terbentuk 3 perut ya. Oke, perut gelombang, 3 perut ya. Perut gelombang itu adalah puncak-puncaknya tah. Jadi itu 1 yang panah merah, kemudian 2 dan 3. Jadi sudah ada 3 perut gelombang, jadi gambar ini sudah benar. Nah, setelah mengetahui gambar ini, terus apa yang harus kita lakukan? Oke, langkah selanjutnya adalah sama kayak tadi. Kalau sudah muncul gelombang ini, kita harus tahu bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan panjang dawainya. Seperti itu. Jadi kita hitung dulu berapa jumlah gelombangnya ini, atau berapa lambda dia. Oke. Nah, jadi dari P ke S itu adalah 1/4 gelombang, 1/4 lambda ya. Kemudian dari S ke S itu adalah setengah gelombang.
dan dari S ke P lagi itu adalah 1/4 gelombang. Berarti di sini semuanya kalau dijumlah itu dapatnya 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4. Itu kan sama dengan 1 gelombang. Nah, berarti di sepanjang L ini, jadi di sepanjang pipa ini terdapat 1 gelombang. Berarti L sama dengan 1 gelombang. Atau dibalik boleh 1 gelombang sama dengan L. Nah, kemudian ini saya ubah bentuknya menjadi seperti ini, 2/2. Kenapa harus 2/2? Kenapa bukan 3/3, 4/4, kan sama dengan 1 juga. Nah, ini saya menyesuaikan dengan rumus panjang gelombang yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah kita gunakan di soal sebelumnya. Lambda sama dengan 2L per N. Jadi lihat kesesuaiannya ya. Jadi tadi kita dapat 2L per 2. Rumusnya adalah 2L per N. Artinya apa? Bahwa N-nya itu adalah 2. Nah, jadi proses tadi untuk mendapatkan nilai N. Tadi kan N-nya belum ada. Oke, setelah itu kita bisa gunakan kembali rumus yang pertama tadi. Karena N-nya sudah ada sekarang. Dan kita tinggal substitusi angka-angkanya. Sudah lengkap angka-angkanya. N-nya 2, V-nya 300 per 2 kali L. L-nya 0,75. Berikutnya ya 2 dan 2 kita coret-coret. Kemudian 300 bagi 0,75 itu sama dengan berapa ya? 400 Hz. Berarti frekuensi yang dihasilkan pada pipa organa terbuka tadi adalah 400 Hz. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Ini soal yang terakhir pada video kali ini. Jadi katanya ada pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama. Jadi pipa A itu pipa organa tertutup. Dia frekuensi nada atas pertama atau harmonik kedua. Kemudian sama tingginya. Jadi frekuensinya itu sama tingginya dengan pipa B atau pada frekuensi nada dasar pipa B. Jika panjang pipa B itu 20 cm, maka panjang pipa A itu berapa? Oke, kita tulis diketahuinya itu per pipa ya. Jadi pada pipa A ditahu nada atas pertama atau harmonik kedua. Nah, pada harmonik kedua untuk pipa organa tertutup, karena pipa A ini pipa organa tertutup, perbandingannya untuk setiap frekuensi bukan 1, 2, 3, 4, 5 lagi, tapi bilangan ganjil. Ingat ya, khusus pipa organa tertutup. Jadi 1, 3, 5, 7. Nah, jadi pada harmonik kedua atau F2 itu N-nya adalah 3. Ya. Kemudian yang ditanya LA-nya, panjang pipa A. Berikutnya untuk pipa B yang diketahui nada harmonik 1 atau nada dasar. Kemudian perbandingan frekuensinya, karena dia yang pipa B ini pipa organa terbuka, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, karena nada dasar berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian panjang B juga ditahu yaitu 20 cm. Nah, dia bilang tadi frekuensi nada harmonik kedua pipa A sama dengan frekuensi nada harmonik pertama pipa B. Berarti kita tinggal pakai rumus frekuensi juga, tapi sekarang bukan dibandingkan, dikasih sama saja. Jadi FA sama dengan FB. Setelah itu kita masukkan rumusnya masing-masing. Oke, FA adalah pipa organa tertutup. Berarti rumusnya N kali V per 4L. Dan FB itu adalah pipa organa terbuka, berarti rumusnya adalah N kali V per 2L. Nah, semua komponen yang dibutuhkan sudah ada, tinggal disubstitusi saja. Oke, NA-nya 3, kemudian V kiri dan V kanan itu sama-sama kecepatan bunyi, jadi coret saja. Per 4 LA, LA-nya ditanya, jadi belum ada nilainya. Kemudian NB-nya 1, kemudian per 2 kali LB, LB-nya 20 cm. Ini tidak usah diubah kalau rumus yang membandingkan begini, jadi karena diubah atau tidak sama saja. Oke, tinggal kita kali silang. 3 kali 2 kali 20, itu dapatnya adalah 120, kemudian 4LA kali 1 ya 4LA. Jadi LA-nya adalah 120 dibagi 4, yaitu 30 cm. Oke, seperti itu. Jadi di sini konsep kata kuncinya adalah frekuensinya sama. Ya, silahkan dicek di soalnya. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada saran atau kritik silahkan tuliskan di kolom komentar.
dan sampai jumpa di video berikutnya.